Ilustrasi percakapan antara member Pi Network dan juga petugas dealer sepeda motor. Member Pi Network, Mas, saya beli motor NMAX-nya, satu harganya berapa? Petugas dealer, 30 jutaan Pak, silahkan urus BPKB-nya, nanti tinggal tanda tangani surat sistem pembayaran mau kredit atau mau cash. Member Pi Network di sini menjawab, oke Mas, dan saya mau bayar cash soalnya lagi banyak uang. Bayarnya bisa pakai uang digital enggak Mas? Petugas dealer menjawab, wah syukur kalau Bapak bisa bayar cash dan punya banyak uang jadi tidak perlu mengangsur tiap bulan. Bisa kok Pak, silahkan gesek di mesin ini pakai kartu kredit Bapak, ucapnya. Di sini member Pi Network, wow jelas dong, kan saya sultan, jadi ngapain saya ambil kredit? Nggak level Mas, saya bayar pakai ini aja ya, katanya kayak gitu. Petugas dealer, wah hebat bapak ini, tapi itu apa Pak? Maaf, kami hanya menerima mata uang rupiah, silahkan tukarkan ke mata uang rupiah dulu. Uang Bapak yang itu belum ada di daftar valuasi kami, jadi tidak bisa memakai koin Pi Network untuk sistem pembayaran. Member Pi Network di sini, gimana sih Mas? Tadi katanya bisa pakai mata uang digital, kok sekarang disuruh tukar ke rupiah? Koin ini mahal loh Mas, per koinnya mencapai $1.000, 100 sampai $1.000. Saya borong sama dealernya nih, bisa juga Mas, katanya kayak gitu kan. Oke lanjut, di sini petugas dealer menjelaskan, begini Pak, kalau Bapak mau beli motor, mau dimanapun Bapak tinggal, ya berarti uang Bapak harus ada nilai tukar resmi dengan mata uang di negara tersebut. Kalau uang Bapak tidak ada nilai resmi terhadap mata uang rupiah, ya kami mohon maaf, kami tidak bisa memberikan motornya ke Bapak. Nah di sini member Pi Network menjawab juga, jangan sembarangan Mas, koin saya ini aset masa depan, sudah sini mana motornya, saya bayar 2 kali lipat supaya Masnya sekalian bisa naik haji, ucapnya ya. Jadi benar-benar sangat halu. Untuk keterangannya nanti saya akan jelaskan. Petugas dealer di sini juga menjawab dan juga memanggil satpam. Setelah memanggil satpam, mengusir member Pi Network tersebut yang halunya berlebihan. Untuk penjelasannya, oke, di sini saya akan jelaskan. Oke, jadi di Indonesia belum bisa menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran, terkecuali, garis bawahi ya, terkecuali itu di barter. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama mau. Misalnya nih ya, misalnya kamu punya mobil Lamborghini, misalnya kamu mau jual ke saya nih ya, ke saya jual seharga 2,5 M misalnya. Kalau kamu tidak bisa bayar pakai duit, ya udah pakai Bitcoin aja biar gampang. Itu kan ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi itu jatuhnya sistemnya barter. Nah, kenapa dia mau? Karena Bitcoin itu mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat gitu loh. Kalau koin tersebut tidak mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat seperti rupiah, dolar, dan juga mata uang di masing-masing negara, siapa yang mau gitu loh. Sedangkan koin Pi Network ini sampai saat ini pun belum ada nilainya ya, garis bawahi, belum ada nilainya. Yang membantah dengan konten saya ini bahwasanya Pi itu harganya 100 bahkan 1000, itu harga menurut konsensus di masing-masing negara. Garis bawahi omongan saya ya, mudah-mudahan kalian paham.
Pertanyaan yang saya sering ajukan di berbagai macam sosial media. Sampai saat ini pun saya masih penasaran, berapa total supply koin Pi Network nantinya? Itu berapa sih? Jadi sampai saat ini pertanyaan itu belum ada yang mampu menjawabnya. Jika total supply koin Pi Network diambil dari para pionir, dari para penambangnya di seluruh negara, di seluruh dunia, itu totalnya itu miliaran, bos. Totalnya miliaran. Jadi dengan koin yang total supply-nya miliaran itu sangat tidak mungkin jika nanti list dia harganya itu ngebom. Dalam artian ngebom itu jika nanti dia list itu harganya tidak akan sebesar permintaan para pionir menurut konsensus di masing-masing negara, itu tidak akan mungkin. Oi bang, koin Pi Network ini ditujukan untuk barter. Kalau kalian belum paham juga apa itu barter, putar lagi videonya ke depan, putar lagi di menit-menit awal. Jadi saya sudah contohkan di situ. Jadi koin itu harus mempunyai nilai tukar ke mata uang fiat terlebih dahulu supaya ataupun bisa dipergunakan untuk barter. Paham ya? Kalau tidak mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat, percuma. Mengapa saya katakan percuma? Semua orang punya koin Pi Network, bos. Lalu apa yang menjadi keunggulannya? Kalau tidak mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat? Oke, sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan kalian smart. Inilah alasan saya yang memperkuat selalu membuat konten-konten Pi Network. Inilah alasannya. Ini ada postingan dan curhatan dari para pionir. Oke, sedikit curhat dan banyak sekali tanda tanya di kepala saya. Ucapnya, saya tidak paham apa itu koin kripto sebelumnya. Tiba-tiba orang tua saya memaksa saya untuk memasang aplikasi ini. Jujur, saya hidup di keluarga yang serba kekurangan. Ayah saya mendapat iming-iming yang sangat menggiurkan. Katanya koin ini bisa ditukar dengan rupiah yang harga koinnya 4 juta per koin dan bisa di trading di bulan Desember nanti. Bingung dong saya. Hahaha. Secara logika otak saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin satu kali klik kemudian kita diamkan tanpa melakukan apapun dan kita dibayar? Yang benar saja. Tolong penjelasannya semuanya yang benar-benar tidak paham dengan dunia kripto. Meralat dari postingan anaknya pionir ini kan termasuk anaknya, karena ayahnya memaksa untuk mendownload aplikasi ini dan menggunakan kode referral bapaknya. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Nah, disinilah orang yang mengajak ataupun bisa kita lihat ataupun bisa kita jelaskan, disinilah sales-sales koin Pi Network yang menerapkan pemahaman ke kaum awam kripto. Sekali lagi saya bilang awam, di sini saya tidak merasa pintar. Oke. Di sini dia menerapkan bahwasannya koin ini nanti akan berharga 4 juta per koin dan bisa di trading di bulan Desember. Info ini pun hoax. Belum pasti bisa ataupun belum pasti mainnet di Desember dan harganya 4 juta per koin.
Disinilah saya merasa bersemangat untuk membuat konten supaya bisa memperkecil orang-orang halu di CoinPy Network ini, orang-orang yang berlebihan di CoinPy Network ini, karena mindset yang mereka terapkan, mindset yang mereka tanamkan untuk orang-orang yang mereka ajak itu sama sekali salah. Walaupun tujuan mereka memperkenalkan tentang aset digital, tapi diiming-imingi dengan kayak gini, itu salah. Walaupun bisa menambah semangat masyarakat Indonesia untuk mengenal koin kripto, salahnya ini terlalu berlebihan. Bahwasanya di channel YouTube saya, di konten video-video saya, ada yang berkomentar bernama Iswanto. Setelah saya telisik dan telusuri lebih dalam, yang berada di Pi Network Indonesia, orang ini mempunyai kesamaan dengan ketikan ataupun tulisan-tulisannya, itu mempunyai kesamaan persis, dan kesimpulannya pun berita yang dia sampaikan itu sulit untuk masuk ke dalam akal saya. Di sini saya akan bacakan manajemen perdagangan Pi dalam sejarah pada 16 Desember 2019. Pertama kali membayar nama Doma. Di sini dia saja sudah salah menyebutkan nama Doma itu apa, bos. Di sini saya menanyakan nama Doma ini apa, bos. Apa yang dimaksud dengan nama Doma? Ada juga nama domain, bukan nama Doma ya. Membayar nama domain senilai 10.000 Pi dengan harga $300 pada tahun 2019 di tanggal 16 Desember. Dari mana Anda dapat berita ini? Itu yang jadi pertanyaan saya. Seperti kita ketahui, sampai saat ini pun koin Pi itu belum berharga, belum ada harganya, masih $0, masih $0. Kok di situ Anda menyebutkan membeli nama domain senilai 10.000 Pi dengan harga total $300.000? Itu dari mana? Apakah ini yang dinamakan ahli ekosistem dan juga ahli blockchain dalam dunia kripto? Di situ Anda yang mendisklaimernya, bos. Di sini saya hanya menyampaikan, oke? Greget saya sama ini orang nih. Ini penting bagi saudara yang baru bergabung ataupun orang awam tentang Pi. Di situ dia tidak mendisklaimer bahwasanya dia menyebutkan orang awam, berarti dirinya itu pintar. Karena saya lihat dan saya juga sudah baca postingan-postingannya, juga komentar yang ada di konten video saya. Memang saya rasa 90% ini orangnya, teman-teman ya. Orang-orang YouTube itu kebanyakan nggak tahu mereka semua adalah orang-orang baru dan hanya mencari viewer saja. Waduh, ini postingan Anda ini kacau, bos. Kalau kamu gabung di tongkrongan saya itu sudah ditertawain, bos ya. Kalau kamu gabung di tongkrongan saya itu sudah ditertawakan, bos. Oke, dan ini komentar-komentar tentang postingannya si Iswanto ini ya. Jadi di sini juga ada komentar, ada juga yang berkomentar. Artinya adalah harga koin Pi Network pada saat itu $30. Ngakak saya ya. Ngakak, benar-benar ngakak ini. Jelas-jelas sampai saat ini belum berharga ataupun belum bernilai ya. Kenapa sampean bisa berasumsi harga pada saat itu $30? Kacau bos. Di sini juga ada yang berkomentar,
Doma sama Teteng itu siapa Om? Oke ya, ngangkat di sini saya. Terus dilanjutkan lagi. Terus si Doma sama si Teteng itu siapa ya? Nih Anda itu benar-benar halu berat, Bos. Anda itu benar-benar halu berat, Bos Iswanto ya, yang terhormat. Anda mengaku jago ekosistem dan juga mengaku jago tentang blockchain CoinPay Network. Tetapi postingan Anda di situ menggambarkan kebodohan Anda, menggambarkan kebodohan yang Anda miliki. Oke ya, sampai di sini paham. Jika orangnya nonton berkomentar lagi di sini di komentar saya, nanti akan saya tanggapi ya. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan cermati baik-baik apa yang saya telah ucapkan. Terima kasih. Saya di sini Didi Priyatna undur diri. Sampai jumpa di kesempatan video yang akan saya upload selanjutnya. Salam sukses.